Kali ini bro, ada Xiaomi Mi Pad 5 mati total bro ya. Jadi awal mula datang itu saya colokin ke casan, ampernya normal gitu. Tapi pas saya mau buat konten, saya coba colokin casan lagi, ternyata ampernya 0,3 ampere bro ya. Langsung saja kita rebal IC RAM dan IC CPU-nya bro ya. Terus terang aja bro ya, ini bagi saya kalau yang kadang-kadang itu sulit untuk menemukan inti masalahnya. Contohnya kadang ngecas, kadang enggak. LCD kadang tampil, kadang enggak. Contoh sederhananya seperti ini bro ya. Ada user masuk bawa HP, LCD-nya enggak tampil. Kemudian saya bongkar mesinnya, LCD-nya tiba-tiba tampil sendiri tanpa saya perbaiki. Kemudian saya coba otak-atik, saya rasa ini nih masalahnya. Kemudian karena saya rasa udah ketemu penyakitnya, saya rakit lagi nih HP-nya. Kemudian setelah dirakit, kumat lagi masalahnya. Nah, itulah kenapa saya bilang penyakit yang kadang-kadang itu susah diperbaiki bro ya. Itu menurut saya. Lalu kok kenapa di Xiaomi Mi Pad 5 yang Om Livi garap ini direbal IC CPU-nya Om Livi? Padahal itu kan penyakitnya kadang-kadang dicolokin ke casan, ampernya itu kadang normal, kadang enggak. Jawabannya adalah karena kaki-kaki IC RAM dan IC CPU di Xiaomi Mi Pad 5 ini sama aja seperti di Xiaomi Poco X3 Pro bro ya. Jadi untuk di CPU dan RAM jenis ini sering sekali kaki-kakinya itu nggak nempel dengan sempurna gitu. Jadi harus dilepas IC RAM dan IC CPU-nya, kemudian kita cetak ulang kaki-kaki IC-nya, kemudian kita pasang lagi IC-nya. Simpelnya seperti itu bro ya. Lalu apakah sama tingkat kesulitan rebal IC CPU dan RAM di Poco X3 Pro dan juga di Xiaomi Mi Pad 5 Om Livi? Jawabannya berbeda bro ya. Di Xiaomi Mi Pad 5 ini tingkat kesulitannya lebih sulit. Walaupun IC RAM dan IC CPU-nya sama aja. Loh, kok kenapa bisa seperti itu Om Livi? Kan harusnya tingkat kesulitannya sama aja. Jawabannya adalah karena papan PCB di Xiaomi Mi Pad 5 ini lebih lebar dan lebih luas. Sehingga ketika kita panasi dengan blower si IC-nya itu tidak akan lepas-lepas. Karena panasnya itu keserap sama papan PCB bro ya. Berbeda dengan Xiaomi Poco X3 Pro yang papan PCB-nya itu nggak lebar gitu. Kecil, jadi panasnya itu fokus ke area IC RAM dan IC CPU, sehingga si IC RAM dan IC CPU-nya tersebut mudah untuk dilepas bro ya. Oke, kita fokus ke video yang sedang kita tonton bro ya. Ini saya lagi sedang membersihkan IC CPU-nya dari sisa-sisa timah dan lem yang masih nempel di IC CPU-nya tersebut. Kemudian kita bisa cetak ulang kaki-kaki si IC CPU-nya tersebut bro ya. Ingat, jangan sampai ada lem yang tertinggal di area IC CPU dan di area papan PCB yang akan kita pasang IC CPU-nya tersebut bro ya. Kemudian kalau IC CPU-nya sudah berhasil kita pasang, kita coba colokin ke laptop apakah sudah terdeteksi Qualcomm HS USB Kiddie Loader 9008 atau belum bro ya. Kalau driver Qualcomm-nya sudah terdeteksi, itu tandanya pemasangan IC CPU sudah sempurna bro ya. Lanjut untuk pasang IC RAM-nya. Untuk pemasangan IC RAM kurang lebihnya sama aja kayak pasang IC CPU bro ya. Harus bersih, bulatan-bulatan timahnya harus rata, kemudian kita pasang. Jangan lupa kasih flux secukupnya. Kemudian kalau sudah, saatnya kita cek ya apakah mesinnya sudah berhasil nyala atau belum ya. Iya, alhamdulillah keluar logo Mi, namun sayangnya ini baterainya habis bro ya. Kita tunggu aja sampai baterainya terisi, kemudian kita nyalakan si tabnya ini. Dan alhamdulillah bro ya, ini sudah berhasil masuk menu. Videonya sedikit saya percepat, saya persingkat bro ya, agar durasi videonya tidak memakan waktu yang sangat lama. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Jangan lupa like dan follow akun FB saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa, mandraguna bro ya. Hihi.